Perangkat adalah alat atau gawai yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu, seperti ponsel pintar, komputer, atau peralatan rumah tangga. Hardware adalah komponen fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Contoh hardware adalah CPU, kartu memori, monitor, mouse, dan keyboard. Berikut adalah contoh dari jenis hardware. Software adalah rangkaian instruksi, data, atau program yang mengoperasikan komputer, seperti sistem operasi dan aplikasi. Perangkat lunak adalah aspek digital komputer yang tidak memiliki bentuk fisik. Berikut adalah contoh dari jenis software. Brainware adalah istilah untuk manusia atau sumber daya manusia yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengelola sistem komputer, baik itu hardware maupun software. Berikut adalah proses jalannya komputer. Yang pertama, input adalah tahap awal di mana pengguna memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Berikut adalah bentuk fisik dari perangkat input. Yang kedua, proses adalah tahap ketika komputer mengolah data yang masuk menggunakan unit pemrosesan. Unit pemrosesan utama adalah CPU yang dibantu oleh perangkat lain seperti RAM. Berikut adalah bentuk fisik dari perangkat proses. Yang ketiga, output adalah hasil akhir dari pemrosesan yang disajikan kepada pengguna. Beberapa perangkat output ialah monitor untuk menampilkan gambar atau teks, printer untuk mencetak, atau speaker untuk mengeluarkan audio. Berikut adalah perangkat output. Terdapat 4 komponen utama di dalam CPU, yaitu RAM, ROM, hard disk, dan prosesor. A. RAM. Random Access Memory merupakan memori jangka pendek pada komputer atau perangkat lain untuk menyimpan data sementara saat perangkat hidup. Berikut adalah bentuk fisik dari RAM. B. ROM. Read-Only Memory. Jenis memori komputer yang menyimpan data secara permanen dan tidak hilang meskipun listrik mati, namun ROM hanya bisa dibaca dan sulit diubah. Berikut adalah bentuk fisik dari ROM. C. Hard disk. Media penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Berikut adalah bentuk fisik dari hard disk. D. Prosesor. Komponen utama komputer yang bertindak sebagai otak perangkat. Dan berikut adalah bentuk fisik dari prosesor. Berikut adalah proses dari input dan output. Yang pertama, data yang diinput akan masuk ke RAM dan bila tidak cukup akan pindah ke ROM. Setelah itu, masuk ke CIS lalu ke CU dan ALU, melewati ALU jika data mengandung aritmatika. Selanjutnya, input akan masuk ke register lalu ke RAM lagi. Dan yang terakhir, RAM akan pergi mengantarkan data ke output. CIS adalah tempat penyimpanan data sementara berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk mempercepat akses ke data yang sering digunakan. Register adalah komponen memori berkecepatan tinggi dalam CPU untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. ALU adalah singkatan dari Arithmetic Logic Unit, sebuah komponen penting dalam unit pemrosesan pusat komputer yang bertanggung jawab melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika pada data. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan mesin, serta memungkinkan komputer berfungsi dan menjalankan aplikasi secara efisien. Fungsi sistem operasi adalah mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan komputer, serta menyediakan lingkungan yang aman dan efisien untuk menjalankan aplikasi. Jenis sistem operasi meliputi OS untuk komputer desktop seperti Windows, macOS, dan Linux, serta OS seluler untuk Android dan iOS. Berikut adalah contoh sistem operasi software. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang menyebabkan permasalahan dalam komputer. Namun kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang paling sering menyebabkan permasalahan di dalam komputer. 1. Komputer bekerja lambat, biasanya disebabkan oleh A. Program latar belakang, dan juga B. Hard disk terlalu penuh. A.
Program terbelakang. Program-program yang dimaksud bisa merupakan aplikasi resmi yang tidak dibutuhkan atau berbahaya seperti malware. Untuk mengatasinya, kita bisa menutup aplikasi yang tidak digunakan, menghapus program startup yang tidak perlu, dan melakukan pemindaian virus untuk membersihkan program berbahaya. B. Harddisk terlalu penuh. Apabila harddisk terlalu penuh, komputer akan menjadi lambat, performa menurun, dan bisa menimbulkan kesalahan sistem. Maka dari itu, dianjurkan menyisakan ruang setidaknya 500 MB dari keseluruhan penyimpanan. Permasalahan kedua adalah ketika komputer macet total, biasanya disebabkan oleh A. Masalah hardware, dan B. Sistem operasi. A. Masalah hardware biasanya disebabkan oleh kepanasan CPU atau kerusakan pada motherboard. Solusi untuk masalah ini adalah dengan membersihkan, memeriksa kabel, hingga mengganti komponen yang rusak. B. Sistem operasi umumnya disebabkan oleh masalah perangkat lunak seperti virus, driver tidak kompatibel, dan OS rusak. Solusi mengenai masalah ini adalah dengan merestart, mengidentifikasi gejala, dan memasuki mode aman.